Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya di rumah? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi bincang santai. Ya Alhamdulillah ayah bunda semuanya, kita semuanya sudah mendekati Ramadan ini ya. Masya Allah, semoga ayah bunda semuanya dan juga Ananda yang di rumah sudah mempersiapkan Ramadan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, ayah bunda semuanya, untuk mempersiapkan Ramadan kita pada tahun ini, kita sudah bersama dengan Bunda Yesi Yanitasari. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, saya akan membacakan profil beliau gitu ya. Beliau itu adalah seorang dosen, penulis, konsultan pendidikan, yang beliau ini berada di Jakarta, kayak gitu ya, di Jalan Nangka nomor 750 Tapos, Kota Depok. Masya Allah, beliau itu adalah seorang ibu rumah tangga, pendidik dan penggiat di dunia pendidikan yang mendedikasikan dirinya sebagai seorang pendidik selama lebih dari 20 tahun, ayah bunda, hingga sampai saat ini. Pengalaman mengajar di berbagai tingkatan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik sebagai guru di sekolah maupun dosen di kampus. Masya Allah, beliau itu pengalamannya sudah luar biasa ya. Hari ini akan membersamai kita semuanya untuk mempersiapkan Ramadan yang ceria untuk ayah bunda semuanya dan juga Nanda di rumah. Sebelumnya kita tagline dulu, Sekolah Presiden, prestatif, Islami, disiplin, enjoy. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita sapa dulu Bunda Yesi Yanitasari. Selamat pagi, Bunda Yesi. Selamat pagi, Sobahul Khair. Assalamualaikum, Ustazah Vera. Alhamdulillah. Boyolali cerah hari ini, Boyolali. Sangat cerah, Bunda Yesi. Alhamdulillah. Dan pastinya lebih sejuk ya dari Depok. Alhamdulillah Bunda. Soalnya di sini juga dekat sawah ini, alhamdulillah sangat sejuk gitu. Ya Bunda Yesi, hari ini kita akan membahas gitu ya terkait dengan persiapan Ramadan kita. Sudah dekat ini ya Bunda ya, sudah bulan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Bagaimana perasaan Bunda Yesi, Bunda? Ya, Insya Allah ya, penuh harap, deg-degan, apa Allah sampaikan kita sampai Ramadan ini, Insya Allah juga sampai itu dalam artian ya bisa melaksanakan, ya sampai di bulan Ramadan ya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu, jangan sampai lewat gitu aja, kayaknya sayang banget ya setelah menunggu sekian lama, Insya Allah. Masya Allah, semoga kita disampaikan semua di bulan Ramadan tadi seperti yang dimaksudkan oleh Bunda Yesi ya Bunda. Jadi begini Bunda, ini karena kita sudah mendekati Ramadan, sebenarnya ini merupakan siklus yang berulang ya Bunda ya. Kita setiap tahun menghadapi bulan Ramadan, tapi tidak jemu-jemu kita senantiasa mengingatkan kepada ayah bunda semuanya untuk mempersiapkan Ramadan yang terbaik untuk di Ananda dan juga keluarga di rumah kayak gitu. Nah kalau untuk menyambut Ramadan nih Bunda Yesi, sebaiknya apa saja sih yang harus disiapkan di tahun ini gitu ya untuk Ananda itu biar Ramadan itu tidak terasa monoton gitu. Kadang anak-anak terus merasa Ramadan kayak gini-gini terus kayak gitu dan lain sebagainya. Untuk anak-anak ini sepertinya treatment ataupun persiapan yang harus dilakukan oleh ayah bunda itu seperti apa Bunda? Ya, Masya Allah ya, ketika bahkan di bulan Rajab saja kita sudah menyambutnya dengan doa ya untuk disampaikan di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi kalau memperhatikan dari doa yang diajarkan itu ya, berarti setidaknya dalam 2 bulan itu kita sebenarnya lagi udah siap-siap tuh ya, udah siap-siap menyambut Ramadan. Jadi gak ujuk, kalau bahasa Depoknya itu gak ujuk-ujuk gitu ya, gak ujuk-ujuk tiba-tiba besok Ramadan, sibuk gerabak-gerubuk setiap tahun seperti itu gitu ya. Tapi ternyata luar biasa ya, sudah diingatkan setidaknya dalam 2 bulan sebelumnya, apalagi di bulan Sya'ban itu, saat ini kita sudah masuk ya di bulan Sya'ban, itu persiapannya harusnya semakin lebih intensif lagi supaya ketika Ramadan kita jalani dengan lebih baik. Kalau bicara tentang persiapan untuk anak-anak, sebenarnya sebelum bicara untuk ke anak-anak sendiri, yang paling utama adalah persiapan kitanya dulu nih sebagai orang tuanya ya, ayah bundanya, karena anak-anak cenderung itu akan
mengikuti apa yang kita bangun sebenarnya di rumah itu. Jadi apa yang kalau tadi pertanyaan apa nih yang harus disiapkan? Ya termasuk nanti tidak monoton, anaknya senang dan seterusnya. Yang pertama adalah persiapan dari kita, ayah bunda. Yuk kita bantu diri kita dulu mempersiapkan ini, gitu ya. Dengan tentu persiapan itu persiapan dari sisi ruhiyah, ya bahwa kita benar-benar merindu, menanti, berharap karena di situ banyak sekali kemuliaan yang kita pahami bisa kita dapatkan. Jangan sampai keceplosan gitu ya depan anak-anak. Waduh, mau Ramadan lagi, nah gitu kan suasananya tertangkap anak-anak. Oh Ramadan itu sebel ya, nggak enak ya gitu ya, puasa ya capek, keluar uang banyak misalnya gitu. Jangan sampai itu yang terbangun. Ketika itu yang terbangun, jangan salahkan anak-anak kita ketika Ramadan menyambutnya juga dengan setengah hati gitu. Karena jangan-jangan kita mempertontonkannya demikian juga tanpa sadar ke anak-anak. Jadi persiapan yang utama adalah di orang tua ya. Tadi dari sisi ruhiyahnya, dari sisi fisik juga nih dijaga-jaga banget. Kita berharap bisa sehat, jangan sampai sakit ketika Ramadan, maunya kan begitu ya, artinya dengan kondisi yang fit ya kita bisa menikmati ibadah itu dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin nomor satu itu tuh Ustazah kalau bagi saya. Jadi persiapan dari orang tua sendiri itu justru merupakan suatu hal yang sangat utama ya Bunda ya. Jadi mungkin aura yang terpancar dari orang tua ketika menyambut Ramadan itu akan diterima oleh Ananda seperti itu ya Bunda ya? Sangat ya, jadi kita akan mulai segala sesuatu kalau bicara tentang pendidikan untuk anak-anak, segala sesuatu selalu akan dimulai dari orang tuanya. Ketika itu dulu yang paling mudah difahami anak-anak adalah apa yang mereka lihat dari kita, gitu kan ya. Ketika kita misalnya mau Ramadan nih, kita udah mengingatkan ke mereka, yuk udah dikit lagi dengan suasana yang gembira, Masya Allah nanti kita dapat pahala, itu udah tertangkap, yuk kita latihan yuk, sunnahnya kita mulai kembali, misalnya mereka menangkap bahwa orang tua saya tuh senang banget ya menyambut ya ada Ramadan. Nah, nggak usah kita ceramah panjang lebar, apalagi ini untuk anak-anak SD ya. Oh begini begitu keluarkan ayat, dengan begitu saja mereka sudah menangkap bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh ayah bunda saya. Ya, Masya Allah, berarti memang suasana yang dibentuk itu memang sangat berpengaruh di keluarga seperti itu ya Bunda ya. Oh ya Bunda, terus biasanya kan di awal itu ya Bunda ya, selain mungkin persiapan dari orang tua pribadi orang tua sendiri, terkadang kan memang ada apa ya Bunda ya, untuk ayah Bunda itu kadang berpikir gimana sih caranya memahamkan anak yang benar ketika memulai Ramadan ini, motivasi yang bagus untuk diberikan Ananda itu apa sih? Apakah harus nanti kalau puasanya bagus nanti dikasih apa seperti itu reward, atau mungkin harus dikasih motivasi yang seperti apa sih Bunda, yang di sini memang itu memang terbaik untuk diberikan motivasi kepada Ananda untuk memulai Ramadan ini? Ya, sangat tergantung ya Ustazah Vera, sangat tergantung dengan fasenya, dengan usianya. Karena tentu berbicara dengan anak, katakanlah anak TK gitu ya, tentu berbeda dengan anak SD. Anak SD pun nanti kita bagi SD kelas awal, ya kelas awal itu 1, 2, 3 ya, sampai ya sekitar 4 lah. Sebelum 10 tahun kita pakai patokan hadis Rasulullah ya, dari 7 sampai 10 tahun. Nah, dengan setelah itu ya ditambah lagi dengan anak yang sudah mukallaf, yang sudah balik, tentu itu akan berbeda gitu. Nah, jadi untuk anak-anak mungkin kalau boleh saya secara singkat ya membagi ya secara sederhana, untuk anak-anak balita, anak-anak TK atau di 6 tahun pertamanya, paling mudah bagi mereka adalah ketika ayah bunda menjadi toladan, memberi contoh, membangun suasana yang asik di bulan Ramadan. Karena yang diperlukan anak di usia 6 tahun itu adalah gambaran-gambaran keindahan untuk berbagai hal, termasuk khususnya dalam beribadah. Mereka ini yang akan coba kalau kita ingat-ingat ya waktu zaman kita kecil gitu ya, yang gitu-gitu, oh kalau Ramadan seru, kita boleh ke masjid, dikasih misalnya jajan, ada tukang, itu kan anak-anak balita yang teringat itu gitu, bukan apa ya kekhusyuan puasanya gitu, bukan itu ya, tapi yang dibangun adalah kegembiraan yang dengan itu mereka tumbuh cinta. Jadi harapannya adalah di anak usia 6 tahun
ke bawah gitu ya, yang dimunculkan adalah bagaimana target kita menumbuhkan cinta mereka terhadap Ramadan itu sendiri. Yang di dalamnya di situ ada puasanya, ada sholatnya, macam-macam ya gitu. Nah, berikutnya untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 lah ya, 7 sampai 10 tahun. Ini kan fasenya mereka sedang dibangunkan kedisiplinannya. Karena ini kalau fase sebelumnya sudah terlewati dengan baik, yang tadi sudah tumbuh cinta ya, sudah senang melihat ibu bapaknya kok puasa gembira, jangan jangan dibalik gitu ya. Kita puasa karena lapar, bawaan emosi, marah-marah, anaknya di kayak gitu ya, nggak akan membangun, nggak akan terbangun suasana gembira itu. Kok ibu saya selama Ramadan jadi galak misalnya ya, karena lapar mungkin Bu ya, gitu ya, udah lapar, capek, masih harus begini begitu. Nah, kalau itu yang terbangun tentu tidak akan terlewati dengan baik di fase yang awal tadi. Nah, kalau sudah yang tadi misal terlewati bahwa keseruan-keseruan di bulan Ramadan itu terbangun, ya, mari kita bangun keseruan-keseruan itu. Nah, kita bisa berlanjut di fase berikutnya, bagaimana anak-anak ini mulai berlatih mereka. Nah, berlatihnya di anak kelas 1 sampai kelas 4 ini sambil difahamkan. Dia bisa difahamkan, diberikan ilmu sebelum amal. Disinilah fasenya. Kalau tadi di TK mereka sambil lalu ya, memahamikannya sambil lalu dengan kisah ya. Masya Allah di bulan Ramadan ada kisah begini gitu ya. Tapi kalau sudah di SD kelas 1 mereka sudah hakikat-hakikat tentang Ramadan itu, tentang saum itu apa, pelan-pelan sudah disampaikan, tentu dengan berbagai hal ya, bukan sekedar dikasih ayat Qurannya saja, tapi sudah disampaikan. Terus taunya dari gimana dong gitu ya Bunda. Oh, sekarang kan gampang ya Ustazah ya, banyak bukunya, banyak googling, banyak YouTube-nya, banyak, tinggal mindahin aja apa yang ya didapat dari kita sampaikan ke anak-anak secara langsung. Atau ya kalau kita masih malu-malu, ragu-ragu, kita nonton bareng gitu ya, untuk kayak gitu sebenarnya Ramadan ini pelan-pelan difahamkan sampai dengan kita sambil belajar berlatih. bersama dengan Ananda gitu. Betul, ketika mereka paham ini adalah modal untuk menguatkan motivasi intrinsiknya, sehingga saat mereka menuju balik ya setelah 10 tahun ke atas, mereka sudah menguatkan diri untuk menjalankan itu ya, bukan lagi karena disuruh, bukan sekedar latihan, tapi sudah muncul, oh saya memang harus. Nanti ketika sudah balik, mereka sudah, kita sudah tinggal melihat, karena mereka sudah melewati semua itu dan menganggap ini bagian, bukan sekedar bahkan kewajiban, tapi kebutuhan mereka. Itu sekali lagi fasenya itu harus dilewati. Ya. Terus kalau Bunda, kalau misalkan orang tua itu untuk anak-anak yang fasenya kelas usia 7 sampai 10 tahun tadi, kalau misalkan dengan puasa itu terus nanti diberikan reward dan lain sebagainya, itu kalau menurut Bunda Yesi itu seperti apa untuk efektivitasnya Bunda? Terkait dengan reward ya, yang kita pahami dulu adalah konsep reward and consequences ini juga. Jadi dalam konsep reward ya, hadiah-hadiah itu, apresiasi atau apapun bentuknya ya, bisa materi, bisa yang lain-lain ya, kita harus memperhatikan bagaimana setiap anak itu ya, ketika mendapat reward ini jangan sampai mereka nanti seperti lumba-lumba. Jadi kalau tidak dikasih reward nggak mau melakukan. Nah, makanya harus mempertimbangkan kembali di fasenya. Ya, kalau anak-anak TK itu memang harus lagi seru-serunya dikasih penguatan dengan reward-reward tadi gitu ya. Oh, nanti dapat ini gitu ya. Kalau karena mereka kan masih berpikir konkret ya. Ya kalau habis puasa nanti aku dapat ini gitu ya. Nah, ini memang dibutuhkan untuk anak TK. Nah, ketika masuk di SD kelas 1, silakan sampai 10 tahun ya. Ini reward itu boleh, tapi semakin ke sini harus semakin dikurangi. Jangan dibalikin nih Ustazah. Kadang-kadang anak kelas 1 dikasih misal ya, yang paling sering kan uang ya, sehari 5.000 misal gitu. Kalau anak kelas 4, kakaknya kelas 4 sehari 10.000, jangan dibalik gitu. Bukan semakin besar pula rewardnya, tidak, harusnya semakin berkurang semakin kecil. Kenapa? Karena kita orientasinya sudah lillah. Ini yang harus dimunculkan gitu ya, jangan terbalik. Nah, dan
dasar-dasar dari reward itu sendiri kan juga perlu difahami ya, harus variatif ya, jangan terus-terusan uang ya, bisa macam-macam gitu. Nah ini yang dibangun nanti pengalaman ya, kalau saya semakin ke sini udah nggak peduli dengan reward, mereka tidak butuh itu lagi gitu, karena tadi yang lainnya sudah dilewati. Tapi kalau untuk anak TK sampai anak kelas 4 SD lah oke, tapi tadi ya harusnya dikurangi gitu ya. Nah, kalau sekarang dia alhamdulillah anak-anak yang di rumah yang kecil ya, yang kelas 3 dan kelas 4 ini sudah nggak pakai gituan. Kalau waktu TK dan sampai kelas 1 itu masih kita bikin apa? Jadi ada kita bikin satu di karton ya, ada dihias, mereka sendiri yang menghias. Jadi ada 30 hari dihias seperti itu, nanti ada apa kantong-kantong kecil yang mereka buat gitu ya. Nanti setiap hari kalau sudah selesai apa puasanya, ntar habis maghrib ya taruh uang di situ. Itu hanya sampai kelas 1 SD. Setelah itu sudah gitu. Setelah itu udah karena dikurangi mereka juga semakin paham tentang hakikatnya, ya sudah gitu, tidak lagi menagih-nagih gitu ya untuk nanti saya dapat apa gitu, sudah tidak seperti itu. Demikian ya Bunda, jadi luar biasa ya. Jadi memang harus benar-benar dipahami untuk tingkatannya memahamkan Ananda kayak gitu. Cuman Bunda ada gitu ya beberapa kasus ketika memang orang tua itu pada akhirnya mungkin dikatakan terlambat gitu ya untuk menyiapkan Ananda kayak gitu. Mungkin di usia-usia yang mereka itu sudah kelas 5, kelas 6 yang dimana tadi kata Bunda Yesi itu mereka sudah harus pada fase memahami seperti itu ya, untuk Ramadan itu, puasa itu seperti apa, seperti itu. Nah ini bisa jadi ada beberapa kasus di luar sana itu yang ayah bundanya belum mempersiapkan, cuman mungkin ketika nanti melihat video ini ya Bunda ya, mungkin merasa pengen harus dibimbing nih Ananda. Nah kalau tapi misalkan fasenya tadi belum terlewati gitu ya Bunda ya, belum dari awal untuk mengajarkan seperti itu, dengan kondisi yang seperti ini baiknya itu dikondisikan bagaimana treatmentnya Bunda? Ya ini kan berarti ada PR ya, ada PR. Jadi ada yang belum kita tunaikan di fase sebelumnya. Tentu yang namanya PR tetap harus dikerjain gitu ya Ustazah ya, harus di-start. Jadi kita tetap akan menunaikan itu. Kalaupun kemarin belum tertunaikan, apalagi kalau belum tahu kan insya Allah tidak ada tidak salah, tidak dosa gitu ya, karena kita belum tahu. Nah sekarang karena sudah tahu, kita berikhtiar untuk menunaikan PR itu. Tentu yang pertama karena ini ada PR atau istilah teman-teman ya banyak mengistilahkan hutang pengasuhan. Ya nomor satu kita taubatul istighfar dulu ya, kita mohon ampunan kepada Allah ketika ternyata ada hal yang kita masih belum tunaikan gitu. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk bisa meminta gitu ya, meminta bantuan kepada Allah untuk bisa memudahkan kita menyelesaikan PR. Karena menyelesaikan PR itu effortnya cenderung lebih besar ya Ustazah Vera ya, karena fasenya sudah lewat. Harusnya anak-anak itu tidak lagi, misalnya kan kebayang ya anak kelas 5 tapi belum difahamkan, akhirnya kita masih suka melotot-melotot, masih suka ngancem-ngancem, masih akhirnya ya udah deh nanti mama beliin ini misalnya, padahal itu kan bukan fasenya tuh kita begitu, tapi karena belum waktu itu terlewati, ini kan effortnya menjadi begitu besarnya. Untuk itulah nomor satu ya kita mengakui dulu ini kuntu minaz zalimin, ya Allah kami ini zalim sehingga kami butuh bantuan untuk dibukakan, dimudahkan nanti menunaikan PR-PR ini. Bismillah, insya Allah dengan itu perlahan-lahan kita mulai. Berarti kalau belum paham ya difahamkan dulu. Kemarin belum dilatih ya mau nggak mau dilatih, karena dilatih itu kan begini. Waktu apalagi anak-anak TKIT ya, kalau nggak pandemi itu kan mereka tetap dilatih saum ya, dilatih saum ketika Ramadan ya, walaupun cuma sejam 2 jam, tapi mereka ngerasain deh suasana itu gitu. Yang penting itu nggak memaksakan, kita tidak memaksakan. Ketika
mulai ke SD juga demikian, oh hari ini kuat, besok enggak. Ini yang namanya latihan masih boleh tuh 7 sampai 10 tahun, jadi jangan dipaksa sampai nangis-nangis guling-guling dulu gitu. Semuanya kan ada tahapannya dan kita yang paling mengenal anak kita. Ya, kan ada anak yang tukang makan gitu ya. Ada anak yang hobi nggak makan gitu kan. Jadi ada yang happy aja, nggak bisa kita bilang bandingin bahwa anak ini lebih soleh dari anak kakaknya misalnya, karena kecenderungan awalnya udah beda. Tapi yang kita hargai adalah upaya dari mereka untuk berjuang untuk itu. Jadi latihan. Rasulullah saja memberikan latihan ya dalam ini menjadi representasi ya dalam melatih anak-anak ibadah ya, ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun dan boleh dipukul jika tidak mau melakukan sholat di usia 10 tahun. Artinya apa? Rasulullah memberi waktu 7 sampai 10 tahun untuk latihan. Jadi belum ada punishment di usia sebelum 10 tahun ya. Syarat dan ketentuan itu tadi dilatih dulu. Namanya berlatih itu kan ada kadang-kadang sukses, kadang-kadang enggak, difahamkan kan begitu lama loh itu ya, lama 3 tahun lebih. Kalau sholat saja itu berarti bisa hampir 5.000 kali latihan, sehingga itu sudah menjadi nantinya terbangun ya pola, sudah jadi habit. Nah, jadi otomatis 10 tahun tuh mereka sudah harusnya, karena sudah dibangun polanya, udah nggak ada masalah gitu. Itu kalau terbangun. Nah, masalahnya ketika kita tidak melakukan itu, nah berarti kan mereka masih butuh waktu lagi ya. Kita agak mundur sedikit untuk bisa nanti maju dengan lebih baik. Jadi memang harus mau tidak mau harus diulang, tapi sambil memperhatikan karena sudah beda usia. Ya, kelas 5, kelas 6 kan sudah beda usia ya, mungkin lebih banyak diskusinya nanti, termasuk bersinergi dengan ustazah-ustazah di sekolah, bisa ngebantuin juga untuk memahamkan. Mungkin demikian Ustazah Vera. Jadi tadi berarti memang harus tetap dipersiapkan ya bundanya sesuai dengan usianya seperti itu. Nah, cuman terkadang biasanya juga ayah bunda itu kadang merasa ragu gitu kalau Bunda Yesi tadi mengatakan bahwa tidak usah dipaksakan ketika usia 7 sampai 10 tahun kayak gitu. Kadang ada ayah bunda yang terus ngerasa aduh kalau nggak dimarahin, nggak dikasih punishment kayak gitu nanti berkelanjutan kayak gitu. Nah ini kira-kira bagaimana Bunda dengan perasaan-perasaan ayah bunda yang seperti itu, biar mereka itu ayah bunda itu bisa yakin gitu bahwa ya itu ada melalui proses kayak gitu. Dan mungkin treatment apakah kalau misalkan Ananda yang usia 7 sampai 10 tahun ini di suatu ketika pengen ayah bunda lapar gitu, pengen buka dan lain sebagainya. Kira-kira jawaban terbaik apa sih yang bisa diberikan oleh ayah bunda saat menghadapi keadaan seperti itu, ayah bunda Yesi? Ya, kan sekali lagi kalau kita bicara ideal ya, kalau di fase 6 tahun pertamanya mereka sudah mendapat fondasi yang kuat ya tentang Ramadan ini khususnya. Ya tadi yang karena suasana di rumahnya seru, kita hias sebelum itu. Ya tidak harus beli apa-apa mahal, bukan itu yang disebut seru bagi anak-anak sesungguhnya ya. Mereka tuh kadang-kadang nggak terlalu penting kok makanan mahal, makanan murah, tapi mereka yang suka, mereka menikmati itu, mereka merasa ada prosesnya, diajak ikut bikin kuehnya misalnya kayak gitu-gitu ya. Ada suasana-suasana yang terbangun yang bagus kalau di 6 tahun pertamanya, ini sudah cukup jadi fondasi bagi mereka dan itu sangat amat kuat untuk membuat mereka nanti berlatih di fase yang SD ini gitu, karena mereka sudah Ramadan itu seru, aku bahkan menunggu-nunggu gitu. Nah sayangnya ya mungkin banyak sekali orang tua yang berharap anak-anak itu kalau dilatih sejak awal berarti nanti SD-nya lebih bagus. Padahal sebaliknya, ya karena TK-nya pengen nunjukin bahwa ini anak TK bisa puasa nih bahkan sampai maghrib gitu ya, kita bersemangat. Nah cenderung anak TK itu, anak-anak usia balita ketika dipaksa seperti itu bisa-bisa aja walaupun sambil nangis-nangis gitu ya, sambil berewer. Tapi karena yuyuh nanti aku dapat es krim, nanti kalau enggak mamah marah gitu, akhirnya dia ikut. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak merasa Ramadan itu bahagia. Ramadan itu asik. Sehingga pada waktu yang seharusnya mereka berlatih, mereka sudah malas, mereka sudah marah, mereka sudah bosan. Dan mereka sudah bisa melawan
gitu ya. Kalau TK kan lu bisa melawan, pasrah ya, daripada nanti nggak diajak pergi misalnya, nanti nggak pulang kampung, aku ditinggal di rumah, kan seringnya ya kita orang tua paling cepat itu adalah dengan cara apa? Mengancam. Nah, ketika itu yang terjadi, berarti ada PR tambahan lagi kita untuk membangun suasana yang baik dulu. Jadi kalau 6 tahun itu sudah terbangun ya, kalau saya pengalaman dengan 5 anak, di usia TK ya, misalnya orang-orang tua lain udah berbangga gitu, alhamdulillah anak saya sudah full sampai maghrib ya, saya termasuk yang santai. Untuk TK ya, usia TK, saya termasuk yang santai. Jadi di antara 5 anak itu ada yang bisa full, ada yang tidak karena emang doyan makan gitu ya. Jadi saya mengukur di antara ini, tapi yang saya pastikan adalah bagaimana mereka menyadari ini ada Ramadan, ada yang sedang berpuasa, ketika mereka tidak puasa, atau mereka puasanya sehari, insya Allah tetap puasa walaupun sejam gitu ya. Tapi suasana misalnya makan di saat berbuka, sahurnya, itu kita coba bangun gitu, walaupun puasanya cuma sejam, 2 jam gitu ya. Yang terasa adalah ketika saatnya di SD mereka sudah mulai serius untuk dilatih, mereka sudah siap. Gitu. Nah ini perlu ini ya, tapi kalau kemarin sudah lewat, berarti kita coba membangun lagi karena alhamdulillah masih ada waktu nih sampai usia 10 tahun gitu. Ya, masih ada waktu sampai 10 tahun ini. Jadi kalau yang tadi sudah jalan insya Allah nggak perlu dipaksa-paksa lagi. Ya, anak-anak kami misalnya sekarang gitu dari kelas 2 SD kemarin sudah biasa saum sunnah Senin Kamis, bahkan kadang minta gitu ya. Jadi udah nggak ngomongin Ramadan lagi gitu, sunnahnya pun sudah berjalan. Padahal misalnya saya tidak pernah memaksa di usia 6 tahun pertamanya, santai aja gitu ya. Walaupun kadang-kadang deg-degan, aduh ini nggak ya, nggak Bismillah. Yang penting mereka terbangun cintanya dulu terhadap Ramadan itu sendiri dan terasa sekali hasilnya gitu. Dan kalau sekarang menghadapi Ramadan lebih orientasinya pada akhirnya udah bukan sanggup puasa atau tidaknya, tapi sudah bicara kualitas gitu, salatnya gitu ya, sudah apa yang bisa kita lakukan dengan baik, sudah seperti itu. Nah kalau belum, sekali lagi Ustazah Vera nggak ada masalah, jadi kita mulai nih di 7 sampai 10 tahun. Jadi jangan gini ayah bunda, jangan teman-temannya agak usah gitu karena cerita latar belakang semua juga beda gitu. Iya. Ya kalau kita berbicara seperti itu kita akhirnya jadi seperti kayak menyiksa, nanti memaksa anak kita, "Oh, kamu lihat teman kamu." Kita jangankan temannya, dengan kakaknya saja kita tidak bisa membandingkan seperti itu. Yang harus refleksi adalah diri kita sendiri dulu. Kemarin apa ya yang terlewat waktu menyiapkan ini di usia sebelumnya. Ya, demikian Ustazah. Ya. Jadi benar-benar menyiapkan suasana itu menjadi poin yang penting ya Bunda. Jadi bukan dari berapa dia berpuasa tidak bolong sama sekali, tapi bagaimana dia itu bisa merasakan penjiwaan dari Ramadan itu sendiri, begitu ya Bunda ya? Ya, kan patokannya gini, faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'min. Yang diminta Allah itu kan bukan hasil, tapi adalah prosesnya. Mari kita membiasakan diri menikmati proses itu, gitu. Karena kalau dikejar-kejar ujungnya, ya secara individual kita harus punya target, iya betul. Tapi fokus kita adalah pada proses itu, gitu. Ketika dalam proses, kan setiap orang kita harus menghargai upaya ya yang dilakukan, yang dulunya nggak pernah diapa-apain, dia udah naik 3 langkahnya lebih baik, jangan dibandingin sama yang sudah siap, dia sudah sampai 7 langkah, nggak akan sampai itu gitu. Nah proses inilah yang kita bantu anak kita, jadi sehari 2 hari oke, habis itu terus suasananya juga terus dibangun ya. Jadi jangan berpikir gini dengan diri kita gitu, ya udah kalau lapar baca Quran gitu, apakah dengan baca Quran bisa kenyang kan? Enggak gitu. Anak-anak kan kalau lagi puasa ya, jangankan yang disuruh ya, anak saya saja yang kecil, dia minta saum sunnah. Tapi ntar kalau sudah jam 3, dia bunda lapar gitu. Kan dia yang minta ya, nggak ada masalah. Dan kita nggak bisa bilang, jangan bilang, enggak nak, puasa itu kita nggak lapar. Ya puasa, namanya puasa lapar. Saya selalu bilang, iya, kalau puasa pasti lapar gitu. Terus gimana?
mau batal boleh, orang ini nggak wajib. Saya malah tantang, enggak, itu sampai nangis sendiri pun dia tetap bertahan karena dia punya mimpi gitu ya, dan dia membayangkan pas buka itu nikmat, indah gitu. Kadang-kadang sampai karena makan juga agak masih picky ya, ayahnya kadang-kadang karena yang kecil gitu, udah deh jangan kasih tau dulu, jangan som senang dulu gitu, karena sudah saking semangatnya gitu. Nah jadi kitanya gitu ya, jangan kitanya yang bertarget seperti tadi untuk anak ya tadi ya yang masih di fase-fase mereka berlatih. Demikian Ustazah. Ya, Masya Allah Bunda, luar biasa. Dan Bunda, ini di SDIP Insan Cendekia, kita ini punya program yang namanya Sekolah Pesantren Bunda. Jadi di Sekolah Pesantren ini, SDIP Insan Cendekia membuatkan jadwal untuk Ananda, kayak gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu, dengan melaksanakan ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Nanti akan ada mutabaah seperti itu Bunda, yang nantinya akan dipandu oleh orang tua, dan juga nanti akan ada rekapan setiap pekannya oleh pemandu di sekolah, oleh Ustazah. Nanti setiap bulannya kita akan komunikasi dengan orang tua Bunda. Nah, tapi ini kan berhubung dengan proses tadinya Bunda, proses di mana ini juga bagus sekali menurut kami untuk mempersiapkan Ramadan, yang pastinya ini nanti insya Allah akan terus berlanjut untuk program ini untuk tahun-tahun berikutnya. Namun dalam hal ini berhubungan dengan Ramadan juga Bunda, terkait dengan kejujuran Ananda kayak gitu kan, terkait dengan itu kadang kan ada suka rasa apa ya, kalau tidak mencentang dan lain sebagainya kayak gitu, itu akhirnya mereka mending pilih bohong kayak gitu, nyentang dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira dari apa Bunda Yesi ini treatment yang bagus untuk agar ayah bunda itu bisa memberikan kepercayaan kepada Ananda, tapi tidak apa ya Bunda ya, tidak kelepasan kayak gitu loh, sehingga hal-hal semacam ini bisa bisa tertangani dengan baik. Itu seperti apa ketika dalam hal semacam ini untuk mempersiapkan agar Ananda nanti berjalannya juga tetap jujur seperti itu Bunda? Ya, dalam membangun perilaku baik ya, termasuk dalam rangka beribadah ya, saya mencatat ada 4 hal ya yang saya tulis dalam buku saya, Membidik Karakter Hebat. 4 hal yang setidaknya harus dibangun ya. Yang pertama tadi kita sudah singgung, keteladanan. Ya, jadi kalau kita berharap apapun terhadap anak kita, ya di puasanya selesai, di dalam puasa itu juga kegiatan yang bermanfaat. Pertanyaannya adalah apakah kita melakukan juga itu, gitu ya. Jadi dan sebagai orang tua, apalagi dalam rangka ke anak-anak nih ya yang belum balik tadi harus mempertontonkan itu. Ya, jadi memang didesain, disetting, bukan sekedar ini. Jadi dipertontonkan itu maksudnya apa? Ya habis sahur, habis itu sama-sama baca Quran. Ya kalau anaknya ngantuk tidur, tapi ibu bapaknya berjuang tidak tidur dulu gitu ya. Mereka gitu. Oh iya, ibadah-ibadah lainnya ya. Mungkin saat ini tidak langsung diikuti, tapi itu sudah terekam dengan baik buat anak-anak, dan buat kita lebih mudah lagi mengingatkannya. Kan repot ya, kita nyuruh tapi kita nggak jalanin. Kamu baca Quran tuh, Bu Guru nyuruh. Kamu murojaah tuh, Bu Guru nyuruh misalnya. Ustazah nagih. Anaknya sendiri tidak pernah melihat ya ayah bundanya apalagi di bulan Ramadan buka Al-Quran gitu ya. Murojaah, mari kita murojaah sama-sama dengan anak-anak, temani gitu ya. Nah ini lebih mudah, itu satu teladan. Kedua ya, untuk anak SD ya, kalau untuk anak TK ini pembiasaan dulu, pembiasaan. Tapi kalau untuk anak SD, yang kita dulu kan adalah kemengapaan, istilah saya, ilmu sebelum amal. Jadi fahamkan dulu, ya. Fahamkan dulu, beri pemahaman, beri pengetahuan tentang hakikat Ramadan, ada apa di Ramadan ini, selain bicara bahwa ini perintah agama yang secara akidah kita harus meyakini bahwa pasti ada kebaikan di dalamnya, tapi sambil diajak eksplor juga. Ini kan sudah anak-anak zaman now nih gitu ya, yang mungkin kita bisa kuping, wow, ternyata kalau anak orang puasa itu menjaga betul ya, di hadis itu menjaga kesehatannya begini gitu. Tapi tidak dibalik ya, jadi dia sudah yakin dulu dengan ini perintah
Allah, apapun itu kalau namanya perintah Allah harus diyakini bahwa anak-anak harus menjalankan itu. Nah, kita diperintahkan untuk menggali ya ilmunya, hikmahnya. Jadi jangan dibalik nanti, yaudah aku mau puasa biar sehat ya gitu. Sebenarnya bukan sehat, tetap ridho Allah gitu. Sehat mah bonus aja gitu ya. Tapi mereka tahu ada sisi-sisi lain yang membangun empati. Oh iya ya, ada orang yang nggak sampai bahkan 2 hari nggak makan. Kalau kita puasa masih kebayang ya nanti mama beliin ayam misalnya gitu ya, tapi ada orang yang nggak tahu besok makan apa, oh kayak gini rasanya. Nah itu hal-hal itu, pemahaman itu harus dibangun ya. Yang suka los adalah ini, jadi kita membiasakan berlatih anak puasa 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 tapi pemahamannya nggak dapat. Inilah yang bisa mengakibatkan mereka menjadi tidak jujur. Mereka hanya seperti robot, mereka melakukan sesuatu hanya karena takut, hanya karena ingin dapat hadiah. Nah, kenapa? Karena tidak paham. Di fase 7 sampai 10 tahun ini sangat penting untuk memahamkan itu. Jadi setelah itu mereka melakukannya bukan otomatis gitu, bukan sekedar karena rutinitas gitu, tapi karena sudah termotivasi, sudah punya kesadaran. Jadi udah muncul niatnya. Nah, ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi jangan sampai anak SMP masih dijanjiin ini itu cuma sekedar buat puasa. Kenapa? Karena fase ini tidak terlewati. Jadi 3 ya, teladan, kemudian tadi ada diberikan kemengapaan, pemahaman ilmu sebelum amalnya. Yang ketiga dibantu, dibiasakan dalam proses, namanya juga masih berlatih ya, suka naik turun, nggak apa-apa, harus sabar. Dan terakhir sistem. Nah, tadi yang disampaikan Ustazah, ini bagian dari sistem yang sangat cocok memang di usia anak-anak SD dengan mutabaah gitu ya, dengan ada jadwal-jadwal itu. Ini cocok untuk anak usia SD sampai kelas 4, 5 ini masih seneng nih diginin. Tapi anak SMP diginin udah nggak seru banget sebenarnya karena nggak perlu. Mereka yang akan bikin itu sendiri, mereka akan desain itu sendiri. Nah, tapi kalau di SD mereka harus dibantu kalau di SD dengan seperti ini karena mereka kuncinya gini kan tadi ada jadwal. Kunci anak-anak sebelum balik ini adalah yang kita bantu adalah disibukkan. Jadi jangan berharap aku udah lapar, aku bingung ya udah kamu zikir aja, nggak bisa begitu. Ya, mereka memang harus dibantu disibukkan dulu. Nanti kalau sudah mereka terbiasa polanya sibuk tadi ya dengan kesibukan kebaikan-kebaikan, jadwal yang rapi, setelah itu mereka akan ya seperti ustazahnya mengatur dirinya sendiri, mau target segini, pagi bacanya segini, itu kita kan lagi membangun pola ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nanti harapannya nggak usah nunggu SMP deh, kelas 6 saja nanti dia sudah bikin target-target sendiri. Aku mau 2 kali khatam ustazah gitu, dia ngebagi sendiri waktunya. Kenapa? Karena dibantu. Jadi 4 hal ini yang harus ada. Karena kalau cuman salah satunya, ini yang mungkin ada muncul permasalahan-permasalahan tadi ya, ketidakjujuran ya, karena mereka hanya takut saja dan seterusnya. Nah, pada saat ini apalagi dalam kondisi pandemi ya, yang kita juga masih online, ya nomor 1 harus dibangun kepercayaan. Bismillah aja gitu. Sekolah percaya ke orang tua juga membangun kepercayaan ke anak, tapi kepercayaan dengan tetap pemantauan. Gimana caranya? Ya mau tidak mau di usia anak-anak seperti ini, pendampingannya harus lebih intensif. Jadi nggak bisa kita ngomong, yang penting berkualitas. Yang susah ngomong berkualitas kalau tidak kuantitasnya nggak ada, orang dampingin yang nggak ada, gimana mau berkualitas kan gitu. Jadi kita bantu mereka dampingi. Saya rasa kalau kita ada bersama-sama mereka, rasanya sih ya akan ketahuan lah ya kalau minum atau yang lainnya. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan itu. Yang dibangun adalah kejujuran. Jadi ketika mereka memang sangat lapar, kita lihat kondisinya belum siap dan mereka merasa tidak kuat, ya nggak ada masalah buat kita. Nggak kuat ya Kak. Ya udah kita buka, nanti kita sambung lagi ya. Bismillah, kita minta sama Allah besok dikuatkan, nambah lagi sejam. Sekarang mungkin sampai zuhur, nanti sampai zuhur. Itu diberikan kondisi suasana yang demikian sehingga anak-anak tidak merasa harus apa kata orang tua nih, enggak
orang tuanya nggak mau ukur saya. Mereka menyadari ternyata, ya Allah, orang tua saya juga paham saya lagi serius, nggak kuat, misalnya gitu. Nanti dia akan belajar, setelah itu mereka akan belajar untuk malu sesungguhnya untuk tawar-menawar seperti itu. Nah, kita berikan dulu, karena sekali lagi ini kan masih masa berlatih, gitu. Jadi jangan sampai kita melampaui ya, yang belum harus mereka dapatkan, kita kasih beban yang berlebih. Ya mereka belum mukalaf ya, ini untuk status yang belum mukalaf. Mukalaf itu kan artinya dapat beban syariat. Kalau Allah saja tidak membebani, kenapa kita? Karena kita lebih Tuhan dari Tuhan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Allah tuh nggak akan ngasih beban lebih, tapi kadang-kadang kita lebih. Iya, luar biasa Bunda. Jadi memang tahapan itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya Bunda ya. Dan hari ini kita belajar terkait dengan tadi poin yang terakhir tadi ya Bunda ya, 4 hal yang memang harus benar-benar kita perhatikan untuk mendidik anak menjadi anak yang luar biasa insya Allah ya Bunda ya. Jadi terkait dengan keteladanan dari ayah bunda itu ternyata suatu hal yang sangat penting untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan dalam setiap apapun ya Bunda, terutama dalam menyambut Ramadan ini, dan bahkan nanti bisa berlanjut dengan kebaikan-kebaikan yang lain kayak gitu. Terus berikutnya memahamkan ilmu dengan mengeksplorasinya juga. Terus membiasakan dengan proses gitu, dibantu seperti itu agar Ananda itu tetap bisa terkawal dengan baik, merasa didampingi dengan baik, dan berikutnya juga dengan sistem seperti itu Bunda. Jadi Masya Allah, semoga dengan tahapan-tahapan ini tadi kita bisa mendidik Ananda gitu ya dengan pendidikan yang terbaik juga, dan menghasilkan ananda-ananda yang terbaik dan penuh dengan keberkahan gitu, sehingga menimbulkan keberkahan untuk kita semuanya seperti itu ya Bunda Yesi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, dan mudah-mudahan mungkin itu saja Bunda Yesi. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan semangat keteladanan ini kita sebagai orang tua, kita nikmati sebagai bagian dari cara Allah memberikan kita jembatan untuk surga. Kadang-kadang kita juga sedang terus belajar ya, Ustazah ya. Tapi karena ada anak-anak, kita ingin mencontohkan yang baik, akhirnya kita berusaha melakukan hal yang baik, padahal sesungguhnya kita belum sampai situ sebenarnya gitu. Tapi bismillah deh gitu ya. Karena kita bahkan mungkin ya awal-awal masih pura-pura baik gitu ya, tapi lama-lama baik beneran Insya Allah. Jadi kehadiran anak-anak kita itu sesungguhnya menjadi jembatan surga bagi kita, karena dengan itulah kita berusaha terus memperbaiki diri. Mungkin itu Ustazah. Masya Allah, terima kasih Bunda Yesi untuk kebersamaan hari ini. Ya, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa Insya Allah. Alhamdulillah, semoga kita juga di sini tercerahkan, ayah bunda juga yang di rumah senantiasa mendapatkan ilmu dan senantiasa belajar, bersemangat untuk mendidik Ananda di rumah dengan pendidikan yang terbaik. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda semuanya dan bisa diamalkan di rumah masing-masing. Terima kasih banyak, jazakillah khair untuk Bunda Yesi yang telah bersama kita pada hari ini. Semoga mendapatkan banyak berkah untuk Bunda Yesi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Insyaallah. Masya Allah, begitulah ya Bunda untuk segmen bincang santai hari ini. Sekolah Presiden kita sudah menampilkan beberapa ilmu gitu ya, banyak ilmu gitu ya yang sebenarnya bisa kita ambil dari perbincangan kita hari ini. Masya Allah, semoga bisa banyak bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Untuk itu saya Ustazah Vera pamit undur diri pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat, banyak salahnya mohon maaf. Sekolah Presiden, prestatif, Islami, disiplin, enjoy. Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Yesi, matur suwun sangat. Sami-sami, saya pamit, salam buat semua teman-teman. Amin. Ya, saya izin pamit ya. Waalaikumsalam. Monggo Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.